Menjelang puncak penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, koordinasi lintas layanan menjadi kunci utama dalam memastikan jemaah Indonesia memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, dan optimal di Tanah Suci. Mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga kesiapan Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh unsur panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH terus bergerak dalam satu orkestrasi pelayanan terintegrasi. Dalam wawancara khusus ini, jurnalis Tribun Timur Hasyim Arfa berbincang dengan Muhammad Ilham Effendi, staf teknis urusan haji KJRI Jeddah sekaligus Wakil Ketua 3 PPIH 2026 mengenai berbagai tantangan dan strategi penyelenggaraan haji tahun 2026. Wawancara berlangsung di kantor TUH KJRI Jeddah pada Senin 11 Mei 2026 waktu Arab Saudi. Mulai dari penguatan koordinasi dengan syarikah, kesiapan tenda atau konsumsi jamaah di Armusna, pengawasan penggunaan kartu rusuk, hingga antisipasi cuaca ekstrim dan kepadatan jamaah di Masjidil Haram. Wawancara ini juga mengulas mengenai kantor urusan haji atau KUH bersama seluruh unsur PPIH mengorkestrasi pelayanan haji secara menyeluruh agar jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tertib, aman, dan khusyuk di tengah dinamika kebijakan baru pemerintah Arab Saudi. Nah ini kan kita memang di sini kan karena memang kita domisilinya kan di Arab Saudi. Kita yang coba bukan mengatur ya, tapi bersinergi dengan berbagai pihak, terutama dengan Kementerian Haji, ke syarikah layanan. Kebetulan tahun ini kan kita ada 2 syarikah layanan service provider, yaitu Rakin dan Tufolbet. Karena ini nanti yang akan menjadi mitra utama kita dalam memberikan layanan hampir secara keseluruhan, terutama di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kita juga nanti akan juga akan terus berkoordinasi dengan penyedia layanan konsumsi. Ini juga hal yang sangat-sangat signifikan ya untuk memastikan terutama pada saat Arafah, Musdalifah, Mina, bagaimana semua jamaah itu bisa terpenuhi konsumsinya, karena nanti memang dinamikanya agak berbeda, karena pada saat menjelang Arafah Musdalifah itu, pertemuan Arafah Musdalifah Mina itu akses menjadi terbatas. Nah ini kita akan terus kawal bersama dengan tim konsumsi, baik itu terkait dengan fresh meal maupun dengan ready to eat, sehingga kita bisa pastikan selama hari H mulai dari tanggal 8 keberangkatannya, 9 wukuf sampai tanggal 12 dan 13 kembali ke pondokan, itu kita bisa pastikan konsumsi semua jamaah aman. Nah kemudian juga kita juga koordinasi erat dengan penyedia akomodasi. Nah, ini juga untuk memastikan ketersediaan tempat ya sesuai dengan komitmen yang sudah kita sepakati dalam kontrak, baik jumlah per kamarnya, fasilitas, dan lain-lain. Gitu juga dengan transportasi. Kalau di Mekah ini kita punya salawat, Mbak. Kalau di Madinah kan karena memang sebagian besar jamaah itu tinggal di Markaziyah ya, istilahnya kita tuh ring 1, jadi sangat aksesibel ya untuk sampai ke haram, kisaran antara yang paling dekat mungkin 50 meter seperti Taibah Front, Makarim, terus juga yang agak jauh mungkin sekitar 200 sampai 300 meter dari Masjid Nabawi. Tapi kalau di Mekah memang agak sedikit lebih jauh ya kan, ya kalau yang sholawat itu mungkin antara 15 sampai mungkin 25 menit sampai 30 menit lah, kita katakan seperti itu. Nah ini memang juga perlu pengerahan petugas yang cukup banyak ya untuk mengatur pada saat mengatur lalu lintas, dalam artian gini, pada saat mengatur mereka keberangkatan, pada saat ketibaan, terus mengawal mereka untuk mengarahkannya ke Masjidil Haram sehingga tidak ada yang tersasar. Dari sana juga nanti pada saat kepulangan, karena kan ada beberapa titik ya, ada ajiat, jadi kalau pangkalannya bersalawat di sekitar haram itu ada 3, Ajiat, terus kemudian Jabal Ka'bah dan Syekh Amir. Nah ini memang kita juga pastikan mereka tidak nyasar, memang ada simbol-simbol yang sudah disiapkan oleh teman-teman transportasi, sehingga jangan sampai jamaah yang memang harusnya katakan di Syekh Amir malah naik berselawat yang di
yang di Jabal Ka'bah. Nah, ini kan jadi nyasar jadinya. Nah, ini semua teman-teman memang teman-teman petugas terutama memang yang berada di sekitar haram memang bertugas seperti itu. Kita juga punya sektor khusus ya, seksus di Masjidil Haram. Nah, ini juga mereka berfungsi untuk memastikan jamaah-jamaah itu bisa datang dan kembali sesuai dengan titik keberangkatannya, karena ada mereka punya simbol-simbol yang bisa mengidentifikasi dari mana, dari Sip Amir, dari Jabal Ka'bah maupun dari Ajyad. Nah, ini tugas kita nih Mbak dari KUH, kita bersinergi ke semua pihak, kita ikut terlibat dengan, tentu kan kita bagian besar dari PPIH juga di sini kan, cuma karena memang kita di sini, kita yang memang intens berkomunikasi dengan, terutama dengan kedua syarikah dan penyedia-penyedia layanan yang ada di sini. Nah, kalau tantangan haji itu kalau saya sebut sebagai troubleshooting, ada aja perubahan-perubahan kebijakan yang setiap tahun. Jadi saya juga tanyakan ke teman-teman yang sudah lebih lama ya di isu perhajian ini, tapi memang kebijakan itu terus berubah-ubah, dan ini memang jadi tantangan sendiri buat kita, buat teman-teman di pusat maupun kami di perwakilan dalam kantor urusan haji ya, berusaha memberikan update, mencari solusi bagaimana bisa kita carikan solusinya secara cepat ya, dengan berbagai kebijakan-kebijakan baru. Seperti tahun ini kan seperti istitoah, nanti kan juga ini nggak sederhana nih, karena kita tahu pasti teman-teman di pusat, pimpinan di pusat itu akan sangat struggling ya dengan isu ini, karena kita kan jamaah kita sekarang kalau dulu bisa sampai lebih dari 25 tahun, kalau sekarang maksimum insya Allah bisa 26 tahun, ini kan cukup lama. Nah, ini dengan antrian yang cukup lama, artinya konsekuensinya kan umur sudah semakin lanjut dengan kondisi kesehatan yang sudah semakin menurun. Nah, ini juga menjadi catatan kan, karena ada persyaratan istitoah harus mampu secara fisik itu, membuat beberapa jamaah yang harusnya sudah dapat porsinya di tahun ini akhirnya harus tidak bisa berangkat atau menunda keberangkatannya. Nah, ini juga tantangan ya mungkin yang dihadapi oleh teman-teman PPIH pusat. Belum lagi dengan isu nusuknya juga ketat sekali. Jadi ternyata nusuk bukan hanya ketika dibagi langsung aktif, harus ada aktivasi lagi. Ini kan juga ya bukan nambah kerjaan ya, tapi ini jadi tambahan pekerjaan, memang itu tambahan pekerjaan, sehingga ada yang memang ada masalah, namanya kan karena sistem ya, ada masalah teknis dan segala macam, sehingga nanti pada saat ketiga, katakanlah yang gelombang pertama harus yang via Madinah, itu nanti pada saat ketibaan nggak bisa langsung melaksanakan ziarah ke Raudhah ya, tapi teman-teman di petugas yang ada di Madinah, di Dakar yang dipimpin oleh Kadakar Madinah, tentu mereka punya cara komunikasi sendiri bagaimana memastikan kartu-kartu nusuk yang belum aktif bisa segera diaktifasi atau ada solusi lain. Alhamdulillah di sana kita kan cukup lama ya, bisa 8 harian ya, jadi masih ada waktu yang cukup lumayan. Cuma kadang-kadang jamaah ini kalau udah terpisah dari rombongannya rasa gimana gitu kan. Pada ya itu ya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman. Juga hal lain juga terkait dengan nusuk ini, kita juga memang terus sampaikan berulang-ulang ke teman-teman, tolong ke jamaah, Bapak Ibu, pastikan nusuk ini terus ada dikalungin oleh para jamaah, karena seperti ke Raudhah itu nggak bisa kalau nggak ada nusuk. Sekarang juga mau umroh masuk Masjidil Haram, ini mungkin ada checkpointnya, ada pemeriksaannya, memastikan bahkan meskipun tidak satu persatu tapi secara acak akan di-scan barcode-nya untuk memastikan bahwasanya ini nusuknya benar, bukan palsu. Nah, ini kan juga kadang-kadang jamaah kita ya mohon maaf mungkin karena udah sepuh-sepuh juga, ketinggalan di kamar, ketinggalan di mana, dan kita juga terus sampaikan kepada petugas baik itu ketua kloter, ketua rombongan untuk memastikan, tolong pastikan kalau memang ada yang hilang, segera kita siapkan atau usulkan kartu gantinya, karena kalau nanti kartu itu sampai hari H tidak ada, jangan sampai nanti jamaah
terkendala untuk masuk ke Arafah. Ini kita nggak harapkan seperti itu, karena prosesnya juga menurut kemarin kita lebih baik ya, karena Saudi sendiri punya kebijakan yang cukup ketat ya, lahat bila tasrih. Jadi nggak boleh ada jamaah haji yang tidak punya permit bisa masuk. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana checkpoint di pintu masuk Mekah ya, yang biasanya hanya satu di checkpoint Sumaisi, sekarang ada 2 di checkpoint Zaidi, dan bukan hanya random, mereka satu persatu itu dicek di barcode nusuknya atau permitnya. Bahkan mobil itu, kalau mobil kecil itu dibuka, jangan sampai ada semacam smuggling, yang penyelundupan orang yang memang tidak secara prosedur memiliki hak untuk menunaikan ibadah haji tahun ini bisa lolos melewati checkpoint yang ada di pintu masuk Mekah. Harusnya sih kalau saya melihat di Mekah juga nggak terlalu crowded seperti sebelum-sebelumnya ya. Padahal kalau sekarang ini udah lebih dari 50% ya, terakhir itu kan hampir 130.000 jamaah kita sudah masukkan, berarti kan sudah hampir 60-an% ya, 60-65% ini. Tapi saya masih melihat suasana di sekitar Masjidil Haram tidak se-crowded yang yang seperti sebelum-sebelumnya, jadi masih agak lumayan. Ini mudah-mudahan juga membantu buat jamaah. Ya, syarikah ini memang alhamdulillah tahun ini kan kita hanya 2 syarikah ya, ada Rakin dan Dhiyuful Bait. Nah, ini kita terus komunikasi intens dengan mereka, bahkan kemarin sesuai arahan Pak Dirjen, itu kita jauh hari mencoba untuk langsung mengecek kesiapannya mereka seperti apa. Memang kalau ngelihat waktu kan masih lumayan nih, masih 2 minggu lebih nih sampai ke tanggal 9 ya. Tapi kita juga tidak mau take it for granted. Mereka bilang siap. Karena selama ini kan kita bilang siap. Tapi ternyata nggak siap gitu loh. Katanya juga saya nggak tahu secara persis kejadiannya seperti apa. Di tahun sebelumnya waktu kami sempat courtesy call dengan deputi urusan haji di Kementerian Haji Arab Saudi, mereka juga memberikan peringatan yang sama, jangan sampai nanti ada kekurangan kapasitas dari tenda-tenda yang ada. Makanya dari jauh hari tolong dipastikan ya, kami sudah melakukan itu. Kemarin dipimpin langsung oleh Pak Dirjen Pelayanan, Pak Ian. Kita melakukan kunjungan baik itu ke tenda-tenda yang di bawah Rakin maupun di Dhiyuful Bait. Jadi total itu kan ada sekitar 61 markas. Kalau dulu istilahnya maktab, kalau salah markas. Jadi ada 31 markas di bawah Dhiyuful Bait, ada 30 markas di bawah Rakin. Nah, kemarin kita 2 hari yang lalu ya kan, kita kunjungan ke markas-markas di bawah Dhiyuful Bait. Kita kerahkan hampir 70 orang ya, kita sebar. Jadi ada 31 markas, satu markas itu kita tempatkan 2 orang dari sektor-sektor yang ada di Mekah ini. Jadi kita mintakan bantuan dari sektor untuk mendeploy 3-4 orang dari sektornya untuk bisa ikut membantu kita memastikan kapasitas yang ada di tenda-tenda. Alhamdulillah memang secara secara fisik ya, kasur-kasur belum digelar secara keseluruhan. Cuma memang kita mintakan ada sampel, jadi kita mau tahu konfigurasi yang mereka seperti apa, sehingga pada saat penghitungan kita juga bisa memastikan bahwa ketersediaan kapasitas di Arafah itu cukup. Jadi misalkan kemarin kita coba hitung, misalnya rasio per orangnya berapa. Jadi kalau misalnya hitungan kita itu di Arafah itu antara 1,2 meter persegi sampai 1,3 lah, kotornya seperti itu. Kemudian kita kunjungin satu tenda yang luasannya 15x20, berarti 15x20 berarti 300 meter persegi. Kalau 300 meter persegi kita bagi 1,3 atau 1,2 itu sekitar 230 kapasitas. Cuma kemarin kita coba susun bisa sampai 238, 240. Nah, ini kan berarti sudah aman ya. Jadi ada beberapa titik yang coba kita simulasikan dan kita mintakan nanti ke mereka 5 hari lagi kami datang, tolong setiap markas juga disiapkan. Jadi jangan hanya satu. Kalau memang baru satu sampel yang memang disiapkan, nanti kita mintakan 61 markas ini sudah punya satu sampel. Karena memang kalau digelar sekarang juga sayang katanya, karena di Arafah itu kan nggak ada kalau angin itu debu kemana-mana gitu, nggak ada penghalangnya. Jadi
Kalau digelar sekarang khawatir nanti malah berdebu, jadi biar dalam plastik aja dulu. Nanti Hamin berapa mana sampaikan Hamin Hamin 4 atau Hamin 4 atau Hamin 5 baru mereka akan gelar semuanya. Yang penting kita kemarin pastikan tenda semua alhamdulillah sudah tegak, sudah berdiri semua tenda. Terus bawahnya juga sudah dipasang karpet ya, karpet. Kemudian tinggal catatan-catatan kita, lorong-lorong itu juga tolong dibersihin. Memang masih berantakan, pasir bekas-bekas ini semua kita mintakan dibersihkan. Nanti 5 hari lagi kita datang, rencananya hari Jumat depan, insya Allah kami akan cek kembali baik yang markas-markas yang berafiliasi kepada Rakin maupun kepada The Full Bed. Overall, laporan dari teman-teman yang memeriksa hampir di semua markas itu tenda sudah tegak. Jumlah kapasitas kalau sesuai dengan rasio yang diberikan oleh tiap-tiap syarikah baik Rakin maupun The Full Bed juga sudah tercukupi. Artinya insya Allah tidak ada satupun jamaah yang tidak terpenuhi haknya terkait dengan apa yang kita bilang jatah kasurnya ya di masing-masing tenda. Insya Allah mudah-mudahan Mbak. Kalau jamaah yang belum berihram ini nanti mungkin lebih tepat kepada Mustasyar Dini ya. Mustasyar Dini ya, ini kan karena lebih kepada fikih ya, ini dialektikanya agak panjang ya. Jadi mungkin kami tidak berkompeten untuk itu, tapi memang sebagai haji tamatu ya kan, kalau sebenarnya ada pilihan. Jadi idealnya kan memang bermikot, kalau kita dari Indonesia kan ya alam di atas pesawat ya, jadi memang diharapkan semua jamaah sudah berihram di atas pesawat, baik itu dilakukan di embarkasi ya kan, itu yang paling memungkinkan ya, karena kalau dilakukan di pesawat tempatnya nggak cukup, waktunya nggak cukup juga gitu loh. Terus kemudian ada juga informasi yang kami dapatkan bahwa ada fatwa dari Arab Saudi bisa mengambil mikot juga di bandara. Nah ini cuma memang masalahnya di bandara ini waktunya nggak cukup, terutama mereka yang masuk ke Arab Saudi melalui fast track yang fasilitas Makkah Road istilahnya ya, fast track itu. Jadi kalau fasilitas fast track itu mereka kan nggak melewati imigrasi lagi. Jadi begitu turun dari pesawat langsung jalan melenggang menuju bus. Nah ini nggak mungkin, kapan mereka mau ganti baju gitu loh. Apalagi kalau nanti misalnya kamar mandi yang ngantri dan segala macam. Nah ini memang harusnya peran dari pembimbing ibadah di kloter ya. Nanti makanya saya nggak mau masuk ke dalam isu khilafiyahnya ya, itu bukan kompetensi kami. Nanti mungkin teman-teman bisa coba langsung tanyakan kepada Mustasyar Dini yang insya Allah dalam waktu dekat sudah akan bergabung ke sini. Terkait dengan kesehatan ya, ini memang saya sih berharap cuaca tahun ini tidak se-ekstrim tahun lalu ya. Alhamdulillah kan musim panasnya nggak terlambat tahun ini baru mulai naik ini. Syukur-syukur sih naiknya pelan-pelan, jangan sampai nanti naiknya langsung ke atas, wah agak berat juga memang. Tapi yang pasti karena memang secara geografis ya memang Saudi ini kan memang kalau kita kan masih banyak halangan-halangan pohon segala, jadi agak lumayan ya. Kalau di sini kan 40 aja kadang terasanya sudah terik banget karena memang nggak ada halangan apa-apa ya. Jadi memang itu jadi tantangan tersendiri buat nanti pada saat di Arafah khususnya ya. Ya mulai dari sekarang kalau bagi jamaah ya kita menghimbau ya kita sendiri yang tahu bagaimana kondisi kesehatan kita. Jadi kalau memang kira-kira tidak fit karena cuaca di luar cukup ekstrim ya mungkin istirahat dan sholat, karena hampir setiap pemondokan tuh punya musola yang cukup representatif ya. Kalau memang nggak mau di musola atau di masjid di sekitar pemondokan juga bisa, karena kalau dari fatwa dari ulama di sini juga menyampaikan bahwa semua area di Mekah itu masuk dalam haram. Jadi kalau misalnya kita bicara terkait dengan pahala ya insya Allah kita semua di sini kan sudah menjadi tamunya Allah ya, dan insya Allah kita akan mendapatkan porsi yang sama juga kalau terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau yang sosialisasi dari pihak Saudi sendiri terus mensosialisasikan semua area yang masuk di dalam area Mekah itu adalah area haram. Jadi memang ya kalau memang kondisi kesehatan belum memungkinkan atau lagi nggak fit, saran kami ibadah di hotel aja
ada di musola hotel atau di masjid terdekat. Ya, bagi petugas juga kita terus pimpinan PPIH di Arab Saudi juga terus mengingatkan ya, ini tantangan kita kan juga berat ya sebagai petugas ya, karena kita harusnya bisa lebih, karena kita kan melayani, kita harus lebih sehat dari jamaah harusnya gitu. Jadi memang ya bisa mengatur waktu semaksimal mungkin, bagaimana caranya kita bisa tetap alokasikan waktu untuk istirahat, terus asupan air terutama itu jangan kurang, air zam-zam kan juga banyak ya kalau memang mau air zam-zam, terus vitamin dan lain-lain. Memang ya kita siapkan tenaga dengan dengan kekuatan penuh menjelang Arafah Musna ya. Mudah-mudahan kita semua bisa maksimal memberikan pelayanan pada jamaah. Ini kalau saya agak lupa ya, tapi kalau saya agak salah, terakhir itu Dakar bandara itu akan masuk ke Arafah, kemudian Dakar Madinah itu akan masuk di Mina, dan Dakar Mekah itu akan masuk di Musdalifah. Itu mapping sebelum-sebelumnya seperti itu, karena pasti bandara itu harus di Arafah, karena nanti dia H+ berapa kan dia langsung mulai pelayanan untuk pemulangan dan pergeseran yang gelombang 2 ke Madinah juga kan. Jadi kayaknya memang selama ini untuk bandara itu mereka biasanya ditempatkan di Arafah. Ya mudah-mudahan skenario sama tahun ini. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.